Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrun lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'iyan ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah untuk melanjutkan pembacaan kitab Nubdhatun fil Aqidatil Islamiyah, karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca Al-Imanu bil Kutub, pembahasan mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Dan sekarang kita masuk pada Al-Imanu bir Rusul, beriman kepada para rasul. Qala al-muallifu rahimahullah, penulis kitab mengatakan, ar-rusulu jam'u rasulin. Jadi kata rusul itu jamak untuk kata rasul, yang maknanya adalah mursalun. Mursal. Apa mursal itu? Mursal ay mab'utsun bi iblaghi syai'in. Orang yang diutus dengan disampaikan kepadanya sesuatu. Ya, mab'utsun bi iblaghi syai', atau orang yang diutus untuk menyampaikan sesuatu. Orang yang diutus untuk menyampaikan sesuatu, bi iblaghi syai'in, ya, untuk menyampaikan sesuatu. Atau kalau bahasa kita mungkin bisa kita katakan utusan, gitu ya. Orang sebagai utusan kita artinya adalah orang tersebut kita perintahkan untuk menyampaikan sesuatu kepada yang lain. Wal muradu huna, yang dimaksud di sini adalah man uhiya ilaihi minal bashari bi syar'in wa umira bi tablighihi. Yang dimaksud dengan rasul adalah orang yang diberikan wahyu kepadanya dari kalangan manusia, yaitu bi syar'in, dengan sebuah syariat, wa umira bi tablighihi, dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Jadi man uhiya ilaihi minal bashari bi syar'in wa umira bi tablighihi, orang yang diberikan wahyu kepadanya minal bashar, dari kalangan manusia, bi syar'in, dengan suatu syariat, wa umira bi tablighihi, dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Orang yang diberikan wahyu dari kalangan manusia dengan suatu syariat yang diperintahkan dia untuk menyampaikannya. Itu adalah makna atau maksud daripada rasul. Kemudian apa perbedaan rasul dengan nabi, Pak? Kita mendengar istilah ada rasul, ada nabi. Sebentar, kita lihat dari pengertiannya dulu ya. Kalau rasul tadi adalah mursalun ay mab'utsun bi iblaghi syai'in, orang yang diutus untuk menyampaikan sesuatu, itu adalah rasul. Kalau nabi ini memiliki dua makna. Nabi ini memiliki dua makna. Dia adalah manba'un anillah wa munbi'un anillah. Dia bisa memiliki makna orang yang diberikan berita oleh Allah, karena kata nabi itu berasal dari kata an-naba'u yang artinya berita. Nabi adalah orang yang diberikan berita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti nabi itu orang yang diberi wahyu, gitu ya. Yang kedua, nabi itu munbi'un anillah, orang yang menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk poin yang kedua ini mirip dengan rasul. Untuk poin yang kedua mirip dengan makna rasul yang artinya mab'utsun bi iblaghi syai'in, diutus untuk menyampaikan sesuatu. Diutus untuk menyampaikan sesuatu. Nah, kemudian kalau dilihat dari sisi pengertian, ya, terutama secara bahasa tadi, nabiyun dan rasulun ini tidak jauh beda, gitu ya. Tidak jauh beda. Dia adalah seorang manusia yang diberikan wahyu oleh Allah dan menyampaikan wahyu itu kepada manusia.
Artinya baik itu rasul maupun nabi itu kesamaannya adalah dari sisi dia diberi wahyu dan dia menyampaikan wahyu kepada manusia. Sisi kesamaannya di sini. Rasul dan nabi adalah orang yang diberi wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Nah, sebagian ulama membedakan antara nabi dan rasul. Jika nabi itu tidak ada kewajiban baginya untuk menyampaikan wahyu yang Allah berikan kepadanya. Sedangkan rasul itu memiliki kewajiban untuk menyampaikannya. Meskipun kedua-duanya tidak meniadakan adanya tugas menyampaikan wahyu. Tapi kalau nabi tidak wajib, kalau rasul itu wajib. Ada yang berpendapat demikian. Dan ini pendapat jumhur ulama demikian. Ya. Jadi kalau nabi itu orang yang diberi wahyu kepadanya dari kalangan manusia dan tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Tapi kalau atau tidak diwajibkan untuk menyampaikannya. Tapi kalau rasul itu diberi wahyu dan wajib menyampaikannya. Nah, kemudian yang kedua, perbedaan antara nabi dan rasul. Kalau nabi itu diberikan wahyu untuk mengikuti syariat sebelum atau rasul sebelumnya, tidak membawa tidak membawa syariat baru. Nabi hanya mengikuti syariat rasul yang sebelumnya diutus. Akan tetapi kalau rasul itu membawa syariat baru, yang termasuk juga kitab yang baru. Kalau nabi tetap berpegang pada kitab yang lama. Terkadang di suatu kaum itu dulu pernah diutus seorang rasul gitu ya. Kemudian karena selang sekian lama ditinggal mati oleh rasul, tentu mulai banyak orang yang meninggalkan ajaran rasul tersebut. Bahkan mungkin ada suatu fase di mana ajaran rasul itu sudah tidak lagi bisa diakses oleh banyak manusia. Hanya segelintir orang yang masih mengenal ajaran rasul tersebut. Nah, maka terkadang kondisi seperti ini membutuhkan nabi yang diutus. Untuk apa? Untuk mengembalikan manusia kepada ajaran rasul yang sebelumnya telah diutus. Nabi ini diberikan wahyu seperti syariat yang dibawa oleh rasul sebelumnya. Ya, seperti ada seorang nabi itu di masa Bani Israel itu diutus namanya Uzair. Jadi Uzair ini Pak hidup di masa Bani Israel, dikala mereka Bani Israel ini sudah hampir-hampir tidak lagi bisa mengakses kitab Taurat. Hampir-hampir ya, orang di masa Bani Israel, di masa Uzair diutus sebagai nabi ini, itu Bani Israel sudah melupakan kitab Taurat mereka. Nah, maka Allah memerintahkan Uzair ini untuk menyampaikan kitab Taurat yang pernah diturunkan kepada Rasul Musa alaihissalam. Uzair diangkat menjadi nabi tapi tidak diangkat menjadi rasul karena tidak diberikan syariat baru. Uzair diberikan wahyu ya berupa kitab Taurat dan syariatnya Musa alaihissalam. Ya, diceritakan bahwa Uzair itu awalnya dia tidak mengenal juga kitab Taurat ini. Tapi kemudian dengan izin Allah melalui wahyu yang Allah turunkan, Uzair kemudian menghafal kitab Taurat tersebut. Sehingga ketika Uzair menyampaikan kitab Taurat di tengah-tengah ya, ahlul kitab, di tengah-tengah Bani Israel waktu itu banyak orang-orang yang terheran-heran dengan kecerdasan Uzair ini. Makanya kemudian sebagian manusia di zaman Uzair ini ya, dari kalangan Bani Israel sampai mengkultuskan Uzair secara berlebihan, sampai ada di antara mereka mengatakan Uzair anak Allah ya. Diabadikan kesesatan Bani Israel itu di dalam Al-Qur'an ya, ketika Allah menyebutkan bahwa di antara kesesatan Yahudi atau Bani Israel adalah menyebut Uzair ibnullah. Uzair itu adalah putra Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana orang Nasrani mengatakan Isa binullah. Isa adalah putranya Allah. Wal a'yadu billah. Jadi itu ya perbedaan antara Rasul dan Nabi. Kemudian ada satu poin lagi yang disampaikan para ulama, perbedaan Rasul dan Nabi. Kalau Rasul itu diutus
di suatu umat yang penyimpangannya itu sudah sangat jauh. Penyimpangannya sudah sangat jauh, terutama penyimpangan mengenai akidahnya, sangat jauh sudah. Ya. Satu kaum yang menyekutukan Allah semuanya. Ya. Dan tidak lagi ditemukan ada orang yang mentauhidkan Allah kecuali sangat sedikit sekali. Ya, seperti di masa Rasulullah Muhammad SAW, beliau diutus di tengah-tengah kaum musyrikin yang mereka ini rata-rata menyembah kepada selain Allah atau menyekutukan Allah dalam peribadatannya. Meskipun ada di antara orang-orang yang tinggal bersama kaum musyrikin ini mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tapi sedikit. Sebagai contoh, di masa Nabi Muhammad SAW itu ada seorang ahlul kitab bernama Waraqah bin Naufal. Ya. Waraqah bin Naufal termasuk muwahhid, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mentauhidkan Allah di tengah-tengah orang-orang musyrikin di masa itu sangat-sangat sedikit, bisa dihitung dengan jari. Nah, kondisi umat yang seperti ini membutuhkan diutusnya seorang rasul. Tapi kalau nabi biasanya diutus di suatu kaum yang mana kaum ini masih berpegang teguh dengan syariat yang masih lurus yang pernah dibawa oleh Rasul sebelumnya. Jadi untuk mengakses syariat itu masih memungkinkan, sehingga penyimpangannya tetap ada gitu ya. Di satu kaum yang diutus Nabi di sana itu ada penyimpangannya, tapi tetap masih banyak juga orang yang masih berpegang teguh dengan agama mereka yang lurus. Ini diantara keterangan para ulama mengenai perbedaan Rasul dan Nabi. Bisa menyebutkan satu-satu, Pak? Persamaannya dulu. Nabi dan Rasul tadi persamaannya sama-sama, Pak? Sama-sama mendapat wahyu dan sama-sama, Pak, menyampaikan wahyu. Nah, perbedaan menurut jumhur ulama, kalau Rasul itu wajib menyampaikan wahyu, kalau Nabi tidak wajib, tidak diperintah. Kemudian apa lagi, Pak? Menurut para ulama yang lain, perbedaan antara Nabi dan Rasul, jika Rasul itu diutus dengan membawa syariat yang baru, termasuk juga kitab yang baru. Jika Nabi meneruskan syariat Rasul yang sebelumnya, tidak membawa kitab atau syariat yang baru. Satu lagi apa? Kalau Rasul diutus di tengah umat yang sudah penyimpangannya sangat jauh, sedangkan Nabi diutus di tengah umat yang sebagian menyimpang, sebagian masih berada di atas jalan yang lurus. Nah, kalau kita perhatikan antara Rasul dan Nabi, dilihat dari persamaan maupun perbedaannya, maka kita bisa menyimpulkan bahwa Rasul itu mesti Nabi. Tapi kalau Nabi belum tentu Rasul. Gitu. Ya, dari semua yang kita sebutkan tadi, maka kita bisa menyimpulkan kalau Rasul mesti Nabi, karena dia adalah orang yang diberikan wahyu dan orang yang menyampaikan wahyu. Tapi kalau Nabi belum tentu Rasul, karena tidak mesti selalu membawa syariat baru. Nah, kemudian Syekh mengatakan wa awwalur rusuli Nuhun alaihi salam wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang pertama yang diutus oleh Allah adalah Nuh alaihi salam, dan yang terakhir dari mereka adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah diantaranya dalam surat An-Nisa ayat 163. Qala Allah Ta'ala berfirman, Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan para nabi setelahnya. Disebutkan di sini ya, sebagaimana kami mewahyukan kepada Nuh dan para nabi setelahnya.
Ya, seakan-akan Allah ingin mengatakan bahwa sebelum ada Nuh berarti belum ada utusan Allah, belum ada Rasul. Kemudian dalam Sahih Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam hadis asy-syafa'ah, dalam hadis tentang syafaat. Ini syafa'atul uzma ya. Tentang syafaat yang paling besar. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara anna an-nasa ya'tuna ila Adam. Ya, jadi Nabi itu menceritakan manusia ini ketika menunggu untuk ditegakkannya yaumul hisab, itu mereka menunggu di padang mahsyar itu dengan cukup lama. Mereka mendatangi kepada Adam ketika mereka sudah tidak sanggup lagi untuk menunggu, maka mereka pun mendatangi Adam alaihissalam. Liyashfa'alahum, untuk meminta syafaat Adam untuk mereka. Faya'tadziru ilaihim, namun Adam mengatakan bahwa dirinya tidak mampu untuk memberi syafaat untuk manusia. Wa yaqulu, dia mengatakan, itu Nuhan awwala rasulin ba'athahullah. Datanglah kalian kepada Nuh, dia adalah rasul yang pertama yang Allah telah mengutusnya kepada kalian. Dan kemudian ya, hadis ini panjang ya, tapi yang kita ambil di sini adalah berkaitan dengan perkataan Adam bahwa Nuh itu adalah rasul yang pertama diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus bagaimana dengan nabi sebelumnya, sebelum Nuh ini, seperti Adam alaihissalam? Apakah Adam ini rasul? Gimana Pak? Adam ini rasul bukan? Gak ada kaumnya. Ini punya anak nih. Kan anaknya nanti ya juga mengikuti syariatnya siapa? Adam alaihissalam. Gimana? Adam termasuk rasul atau bukan? Bukan. Kenapa kok bukan? Adam tidak dikatakan dia rasul karena Adam sendiri mengakui bahwa rasul pertama siapa? Nuh alaihissalam. Gitu saja, itu sudah benar Pak. Kata ngikuti dalil gitu ya. Tapi begini, salah satu ulama itu menjelaskan, seingat saya Ibnu Hajar al-Asqalani mengenai hal ini. Jadi kenapa Adam tidak dikatakan sebagai rasul? Ya karena dia rasul bid-darurah. Maksudnya dia ini karena orang pertama, manusia pertama, ya sudah wajar dia mendapat syariat pertama kan gitu. Ya, dan tidak ada penyimpangan karena pada saat itu pengikutnya pun juga hanya dari anak keturunannya saja yang jumlahnya tidak banyak. Sehingga belum ada penyimpangan dari sisi akidahnya. Makanya tidak dikategorikan dia sebagai rasul. Kalaupun dikategorikan rasul, rasul bid-darurah, rasul yang mau tidak mau dia jadi rasul gitu. Sehingga tidak dikategorikan dia rasul pertama. Karena kriteria-kriteria untuk memenuhi persyaratan sebagai rasul itu nggak lengkap kepada Adam alaihissalam ini. Ya, karena katakanlah Adam ini punya keturunan yang menjadi kaumnya, tidak ada penyimpangan akidah pada saat mereka pengikut-pengikut Adam dari anak keturunannya ini yang melakukan penyimpangan akidah itu tidak ada. Mulai penyimpangan akidah itu terjadi adalah dikala hidupnya Nabi Nuh alaihissalam ini. Mereka inilah orang-orang pertama kali yang menyekutukan Allah di atas muka bumi ini. Silakan Anda baca kisahnya di dalam Quran surat Nuh ya. Dalam Quran surat Nuh itu diceritakan bagaimana kesyirikan yang dilakukan oleh kaumnya Nuh. Nah, oleh karena itulah kemudian Nuh ini dinobatkan sebagai rasul pertama karena semua persyaratan menjadi rasul itu memenuhi pada diri Nuh alaihissalam. Awal mula mendapatkan syariat baru, kemudian adanya penyimpangan pada kaumnya, penyimpangan akidah yang jauh, kemudian apa? Dia juga diberi wahyu atau juga diperintahkan untuk menyampaikan wahyu. Nah, wa qala Allah Ta'ala fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman dalam membicarakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Quran surah Al-Ahzab. Allah berfirman, "Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin."
tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hanya seorang bapak salah satu di antara para lelaki kalian. Akan tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Jadi Allah menyebutkan di sini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya manusia biasa. Memang dia manusia secara sifat-sifat, memiliki sifat-sifat manusia, tidak ada sifat-sifat ketuhanan sama sekali pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dia dimuliakan oleh Allah dengan diutusnya dia sebagai utusan Allah dan penutup para nabi. Ya, sehingga ketika kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ya, saya bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya, maka kita katakan huwa abdun, dia adalah hamba, la yu'bad, tidak disembah, wa huwa rasulun la yukadzab, dan beliau adalah rasul utusan Allah yang tidak didustakan. Ya. Jadi makna kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya karena beliau adalah hamba sehingga tidak disembah. Oleh karena itu kalau seseorang itu berdoa dan mengarahkan doanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini keliru. Kenapa? Karena Rasulullah tidak memiliki sifat ketuhanan, dia seorang hamba. Ya, statusnya seorang hamba sehingga tidak disembah. Tapi beliau adalah Rasul sehingga tidak boleh didustakan. Wajib diimani segala apa yang disampaikan oleh beliau karena semuanya berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah ya Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam berbicara dari sumber hawa nafsunya, tidaklah dia berbicara kecuali apa yang diwahyukan kepada dirinya. Kemudian disampaikan di sini walam takhlu ummatun min rasulin yab'atsuhu Allahu ta'ala bi syari'atin mustaqillatin ila qaumihi aw nabiyyin yuha ilaihi bi syari'atin man qablahu liyujaddidaha. Qala Allah ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan umat ini tidak pernah kosong dari diutusnya rasul oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa syariat yang baru, atau nabi yang diutus yang diberikan wahyu dengan syariat rasul sebelumnya. Jadi berbagai macam bangsa dan kaum dan berbagai macam generasi hidup mereka itu mesti ada rasul dan nabi yang diutus. Ya, mesti ada rasul yang diutus atau nabi yang diutus. Liyujaddidaha, untuk memperbaharui akidah mereka, maksudnya untuk mengembalikan akidah mereka dan agama mereka itu di atas jalan akidah agama yang lurus. Ini menunjukkan bagaimana generasi demi generasi itu banyak yang terjadi penyimpangan di sana. Ya, dan ini menggambarkan bagaimana gencarnya syaitan atau iblis dan bala tentaranya untuk selalu menyesatkan manusia, sehingga setiap generasi itu mesti ada utusan-utusan Allah yang selalu membimbing manusia untuk menuju kepada jalan yang lurus. Dan hal ini dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 36. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan." Sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat, tiap-tiap bangsa itu seorang rasul. Yang mana tiap-tiap rasul ini memiliki seruan yang sama, ajakan yang sama. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Hendaklah kalian semuanya beribadah hanya kepada Allah dan jauhilah taghut, sesembahan yang disembah dan ditaati secara berlebihan selain Allah Subhanahu wa taala. Seruannya sama, la ilaha illallah. Bedanya nanti di belakangnya. Kalau kita kan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau misalnya umat di masa Nabi Nuh ya la ilaha illallah Nuh Rasulullah. Di masa Nabi Ibrahim la ilaha illallah Ibrahim Rasulullah. Tapi la ilaha illallah ini adalah seruan semua para nabi dan para rasul. Tidak akan pernah ada satupun nabi dan rasul yang diutus kecuali selalu mengajak umat untuk menegakkan la ilaha illallah.
Wa qala ta'ala wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, dan tidak ada dari satu umat pun, satu bangsa pun ya, kecuali mesti di dalamnya ada nadhir, ada pemberi peringatan, yaitu para rasul yang diutus. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Fatir ayat 24. Kemudian dalam Quran surah Al-Maidah ayat 44 Allah mengatakan Inna anzalna at-taurata fiha huda wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu wa rabbaniyuna wal ahbaru bima stuhfidhu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada. Allah mengatakan, sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang-orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Ya, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Ya, ini termasuk juga apa? Berkenaan dengan bangsa Bani Israel atau orang-orang Yahudi. Di tengah-tengah mereka diutus para nabi. Kemudian Syekh mengatakan war-rusulu basyarun makhlukun. Para rasul itu adalah manusia yang diciptakan. Laisa lahum min khasaisi rububiyyati wal uluhiyyati syai'un. Mereka tidak memiliki kekhususan dalam rububiyah maupun uluhiyah sedikit pun. Maknanya ya, para rasul dan para nabi itu adalah manusia, berlaku semua sifat-sifat manusia. Mereka tidak memiliki kemampuan apapun seperti halnya Tuhan memiliki kemampuan, sehingga tidak layak untuk melakukan pengagungan kepada para nabi dan para rasul ini secara berlebih-lebihan, sebagaimana yang pernah terjadi di masa-masa terdahulu. Ya, seperti yang paling mencolok adalah di masa Yahudi, Bani Israel. Orang-orang Yahudi atau Bani Israel ini mengangkat Uzair, salah satu nabi yang diutus di tengah mereka, sebagai putra Allah. Atau orang-orang Nasrani yang mengangkat Rasul Isa alaihissalam sebagai anak Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana mereka menetapkan adanya sifat-sifat ketuhanan pada diri Isa. Bahkan ada keyakinan ya, orang-orang Nasrani itu menyatakan bahwa jasadnya Isa ini secara zahir adalah jasad manusia ya. Sedangkan jiwa atau rohnya Isa alaihissalam ini adalah ketuhanan ya, bagian dari ketuhanan. Nah, maka ini adalah keyakinan yang batil ya, keyakinan yang batil, yang menyimpang dari agama yang lurus. Nah, wajib bagi kita untuk meyakini bahwa para rasul manusia, tidak memiliki hak apapun dalam rububiyah maupun uluhiyah ya, tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan, tidak memiliki kekuasaan penuh untuk memberikan manfaat atau mudarat kepada siapapun juga. Oleh karena itu tidak layak ya, hatta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sekalipun, untuk kita berdoa meminta kepada beliau, untuk meminta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernah di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikala beliau masih hidup, pernah ada sebagian para sahabat itu diganggu oleh orang-orang munafik. Maka mereka mengatakan, mari kita nastaghitsu bi Rasulillah, mari kita beristighatsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya istighatsah itu, Pak? Istighatsah itu minta kepada sesuatu untuk menghilangkan musibah yang menimpanya, gangguan yang menimpanya. Nah, ini sebagian sahabat diganggu orang-orang munafik, maka mereka menginginkan untuk mendapatkan pertolongan dari Rasulullah agar Rasulullah menyelamatkan mereka dari gangguan orang munafik. Di masa itu Rasulullah sebagai pemimpin di kota Madinah memiliki kekuatan yang besar, sedangkan orang-orang munafik itu sangat ketakutan kepada Rasul dan para sahabat atau kaum muslimin di kota Madinah, sehingga mereka menyembunyikan kekufuran mereka dan menampakkan diri mereka sebagai orang-orang yang beriman. Nah, tentunya
ketika sebagian sahabat yang diganggu orang-orang munafik ini minta pertolongan kepada Rasul agar supaya diselamatkan dari gangguan orang-orang munafik, Rasulullah mesti mampu untuk mengerjakannya, kan begitu? Karena beliau adalah seorang Rasul yang memiliki kekuasaan. Namun ketika mereka meminta istighosah kepada Nabi SAW, maka Rasul mengatakan, ya, innama la yustaghatsu bihi. Kata Nabi SAW, tidaklah aku itu diminta, la yustaghatsu bi, tidaklah aku ini diminta, ya, seseorang dalam hal istighatsah, ya. Walakin, ya, innama yastaghatsu billah. Ya, akan tetapi hanyalah Allah yang dimintai istighatsah itu. Nah, di sini Nabi memiliki kemampuan, tapi Nabi ingin mengajarkan adab yang benar, ya, kepada para sahabat, bahwasannya Nabi ini manusia biasa, berlaku baginya sifat-sifat kemanusiaan. Sedangkan istighatsah itu erat kaitannya dengan ketergantungan hati seseorang hamba kepada yang dimintai pertolongan itu, sehingga seakan-akan para sahabat itu dengan beristighatsah kepada Rasul mesti mendapat perlindungan, padahal selayaknya yang dimintai istighatsah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi mengajarkan mereka tauhid, meskipun Nabi SAW mampu pada saat itu di masa beliau hidup untuk menolong mereka, membantu mereka. Ini menunjukkan bagaimana pentingnya tauhid. Dikala Rasul hidup saja, Rasul menolak beberapa permintaan, ya, pertolongan para sahabat ini kepada beliau untuk mengajarkan kepada mereka tentang tauhid agar mereka benar-benar memurnikan permintaan pertolongan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah apalagi ketika Nabi SAW telah wafat, ya, telah wafat, sudah tidak lagi ada kemampuan untuk mengakses keadaan umatnya, ya. Kalau misalnya Nabi itu masih bisa didengar gitu, ya, masih bisa mendengar permintaan umatnya, berarti di sini seseorang telah menyematkan sifat-sifat ketuhanan kepada Nabi. Kenapa? Karena Nabi memiliki pendengaran seperti halnya Allah memiliki pendengaran. Sedangkan manusia umumnya, ya, manusia secara umum berlaku bagi mereka jika telah mati maka mereka berpindah dari alam dunia kepada alam yang lainnya, sehingga sudah terputus kondisi dunia dengan alam kubur ini, alam barzakh ini, tidak bisa terkoneksi di situ secara langsung, maksudnya begitu, ya. Nah, sehingga tidak layak, ya, seorang hamba itu untuk menyematkan sifat-sifat ketuhanan kepada Rasulullah, ya, apalagi kemudian menjadikan Rasulullah itu sebagai tujuan untuk mereka berdoa. Banyak sekali kalimat-kalimat yang seperti ini, ya, permintaan tolong kepada Nabi SAW, al-madad al-madad ya Rasulullah, gitu, ya. Ya Rasulullah aghithna, Rasulullah tolonglah kami, dan seterusnya. Ini kalimat-kalimat kesyirikan. Tidak selayaknya Rasulullah dimintai pertolongan. Namun wajib bagi hamba Allah Subhanahu wa taala untuk meyakini Rasul, segala apa yang dibawa oleh Rasul tidak boleh didustakan, karena beliau adalah utusan Allah yang diperintahkan untuk menyampaikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjaga beliau dari ketergelinciran dan kesalahan ketika menyampaikan wahyu ini kepada manusia, sehingga wajib untuk diyakini, ya, segala perintahnya wajib ditaati karena pada hakikatnya ia merupakan perintah Allah. Segala larangannya wajib ditinggalkan karena pada hakikatnya itu merupakan larangan Allah, ya. Dan segala berita, informasi yang disampaikan wajib untuk diimani, tidak didustakan, karena pada hakikatnya Allah lah yang mengabarkan itu semuanya. Dan wajib untuk beribadah dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, karena itulah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita menjalankan syariat, ya, Rasul itu untuk beribadah kepadanya Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini kalau Allah taala an nabihi Muhammad wa huwa sayyidur rusul. Allah taala berfirman tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan beliau adalah pemimpin para rasul. Wa a'zamuhum jahan indallah, dan merupakan
Rasul yang paling agung kedudukannya di antara seluruh para rasul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabarkan tentang Rasul ini, Rasulullah SAW, dan memerintahkan Rasulullah untuk menyampaikan keadaan dirinya kepada manusia, agar supaya ya memberikan pemuliaan kepada Rasulullah itu sesuai dengan kedudukan beliau sebagai hamba dan utusannya. Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 188, Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra illa ma Allah. Katakan wahai Muhammad, la amliku li nafsi naf'an wala dharra illa ma Allah. Saya tidak menguasai atau saya tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan kemanfaatan maupun kemudaratan untuk diriku sendiri kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani yasu. Kalau seandainya aku mengetahui perkara yang gaib, niscaya aku akan memperbanyak melakukan kebaikan-kebaikan dan tidaklah keburukan atau musibah itu menimpaku. Ya, karena kalau seseorang itu mengetahui perkara yang gaib, dia akan tahu oh besok di jam sekian atau hari sekian, gitu, hari tertentu gitu ya, hari atau besok gitu ya, di siang hari misalnya, saya akan tertimpa kesialan. Berarti saya nggak boleh melakukan ini dan itu di siang hari ini, supaya saya mendapat kebaikan, supaya selamat dari kesialan. Oh besok saya mendapatkan kebaikan di sini, di sini, di sini, dan mendapatkan kesialan di sini, di sini, di sini. Berarti saya harus mengambil jalan yang ini karena ini mendatangkan kebaikan buat saya, dan menjauhkan diri dari jalan yang ini karena ini mendatangkan kesialan buat saya. Kalau seseorang itu tahu masa yang akan datang, maka dia akan melakukan apa yang baik-baik saja untuk dirinya dan akan bisa meninggalkan segala apa yang buruk untuk dirinya. Tapi kenyataannya Rasulullah tidak demikian. Dalam peperangan Rasulullah tidak mengetahui apakah Rasulullah nanti terluka ataukah tidak. Makanya dalam peperangan Rasul tetap menggunakan baju perangnya, baju besinya untuk melindungi diri beliau dalam peperangan. Bahkan dalam beberapa peperangan Rasulullah ikut terluka bersama para sahabat yang lain. Kalau seandainya Rasulullah tahu bahwa nanti akan terjadi luka pada diri beliau karena sabetan pedang atau karena serangan musuh, maka Rasulullah akan melindungi diri beliau dari hal itu atau menyingkirkan diri dari kondisi yang demikian. Tapi tidak terjadi di masa Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah tidak memiliki pengetahuan yang gaib. Adapun apa yang disampaikan Rasulullah dari perkara-perkara yang gaib, itu adalah semuanya atas kehendak Allah. Allah menyampaikan satu berita tertentu mengenai yang gaib dengan izin Allah. Perkara tersebut diketahui oleh Rasul dan kemudian disampaikan kepada kita semuanya. Hanya itu saja. Selebihnya Rasul tidak mengetahui. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah dari sisi kemanusiaannya seperti halnya layaknya manusia biasa. Sifat-sifat kemanusiaan itu melekat pada diri beliau. Maka Allah perintahkan kepada beliau untuk mengatakan, in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumi yu'minun. Tidaklah aku ini kecuali hanya sebagai pemberi peringatan dan sebagai pemberi kabar gembira bagi kaum yang beriman. Jadi beliau hanya Rasul yang menyampaikan berita, ya, tidak memiliki apa sifat-sifat yang keluar dari sifat-sifat kemanusiaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini Isya Pak ya, azan dulu ya, silakan. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Jin ayat 21 sampai 22. Allah mengatakan, "Qul," katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inni la amliku lakum dharran wala rasyada." Katakan kepada manusia, "Inni sesungguhnya aku la amliku lakum, tidak memiliki kuasa apapun untuk kalian dalam mendatangkan mudarat atau kebaikan untuk kalian semuanya." Jadi Rasulullah di masa hidup diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada sekalian manusia bahwasannya diriku ini tidak bisa mendatangkan mudarat untuk kalian maupun manfaat untuk kalian.
di masa hidup, apalagi di masa setelah beliau wafat. Ya. Di masa beliau hidup saja tidak mampu mendatangkan mudarat atau manfaat untuk siapapun, maka di waktu meninggal pun lebih lagi, gitu ya. Ya, sehingga di masa Rasul masih hidup itu tidak layak manusia meminta pertolongan kepada beliau dalam hal-hal yang tidak dimampu oleh beliau, apalagi di masa beliau telah meninggal dunia. Maka tidak lebih layak lagi untuk dimintai pertolongan. Qul inni la yujirani minallahi ahadun walan ajida min dunihi multahada. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungiku dari azab Allah, dan aku tidak akan memperoleh tempat berlindung selain darinya. Kemudian Syekh menjelaskan di sini wa talhaquhum khasaisul basyariyah. Jadi para rasul itu memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh para manusia biasa, ya. Seperti sakit, kematian, membutuhkan makanan dan minuman, serta hal-hal yang lain-lainnya dari sifat-sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh mereka. Ya, Allah Ta'ala berfirman tentang Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam mensifati Tuhannya, ya. Dalam mensifati Tuhannya, Ibrahim mengatakan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 79 sampai 81. Allah berfirman, "Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin." Jadi Ibrahim mengatakan, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan makan kepadaku dan memberikan minum kepadaku. Menunjukkan bahwa Ibrahim seorang rasul, butuh makan, butuh minum. Yang memberikan makan dan minum adalah Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit maka dialah yang menyembuhkanku. Jadi Ibrahim sebagai seorang rasul, dia manusia biasa, bisa sakit, dan yang menyembuhkannya adalah Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Walladzi yumituni tsumma yuhyin, dan dialah Allah yang mematikanku kemudian dia menghidupkanku. Ibrahim alaihissalam seorang rasul, tapi berlaku ketentuan Allah kepada dia sebagai seorang manusia yang kelak dia akan mati dan akan dibangkitkan pada hari kiamat. Siapa yang mematikan dan membangkitkan? Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga harus terbedakan antara Tuhan dengan para rasul utusannya, itu benar-benar berbeda. Ya. Ya, tidak dikarenakan karena para rasul membawa mukjizat misalnya, ya, di masa mereka hidup, kemudian ya, orang-orang yang hulu, ekstrim, berlebih-lebihan dalam mengagungkan para rasul, kemudian menyatakan bahwa rasul memiliki sifat-sifat ketuhanan pada dirinya. Wal'iyadzubillah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ana basyarun mithlukum. Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian. Ansa kama tansaun. Aku ini lupa sebagaimana kalian juga lupa. Jadi Rasulullah mengakui dirinya adalah manusia biasa. Ada sifat-sifat kelemahan pada diri manusia yang dimiliki pula oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah sifat lupa. Aku pernah lupa sebagaimana kalian juga lupa. Fa idza nasitu fadzakkiruni, maka jika aku lupa, ya, ingatkanlah, ya, oleh kalian kepadaku. Wa qad wasafahum Allah Ta'ala bil ubudiyyati lahu fi a'la maqamatihim wa fi siyaqi tsana'i 'alaihim. Sungguh Allah mensifati para rasul itu dengan ubudiyah, dengan penghambaan, yang mana ini merupakan makom paling tingginya mereka. Jadi kalau orang itu, Pak, sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba, berarti dialah hamba yang paling sejati. Kita ini semua kan hamba, ya. Kita diciptakan oleh Allah untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka adalah hambaku, gitu ya, berarti ini menunjukkan apa? Keagungan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah manusia terbaik. Kenapa? Karena mewujudkan penghambaan yang terbaik. Makanya ini merupakan pujian atas para rasul, ya, dikala Allah menyebutkan mereka dalam Al-Quran sebagai
hamba bagi Allah. Seperti Allah pernah berfirman tentang Nuh alaihissalam dalam surat Al-Isra ayat 3, innahu kana abdan syakura, sesungguhnya dia Nuh itu adalah hamba yang banyak bersyukur kepadaku. Ya, Allah mengatakan dia hamba. Ya. Wa qala fi Muhammad, Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Furqan ayat 1, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Qur'anul Karim, ala 'abdihi, kepada hambanya, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyakuna lil 'alamina nadhira, agar supaya dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh makhluk. Wa qala fi Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya tentang Ibrahim, Ishak dan Yaqub dalam Quran surat Shad. Dalam Quran surat Shad Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-45. Allah mengatakan wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar, dan ingatlah tentang hamba-hamba kami. Nah ini Allah menyebutkan para rasul ini dengan penyebutan hamba, yaitu Ibrahim, Ishak dan Yaqub yang mempunyai kekuatan yang besar dan ilmu yang tinggi. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar, sungguh kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan akhlak yang tinggi kepadanya, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Wa innahum indana laminal mustafainil akhyar, dan sungguh di sisi kami mereka termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Jadi disebutkan oleh Allah SWT para rasul itu adalah hamba-hamba Allah sebagai bentuk pujian Allah kepada mereka, karena mereka lah yang telah menegakkan ubudiyah, penghambaan kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman tentang Isa bin Maryam dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 59. Allah mengatakan in huwa illa abdun an'amna alaihi waj'alnahu mathalan li bani Israil. Tidaklah dia Isa ini kecuali sebagai hamba yang telah kami berikan nikmat atasnya, dan kami telah menjadikan Isa ini mathalan li bani Israil, sebagai keteladanan untuk bani Israil. Allah menyebutkan Isa bin Maryam rasulnya sebagai hambanya. Nah ini ya menyimpulkan kita bisa menyimpulkan dari pernyataan ini bahwasanya para nabi dan para rasul hanyalah manusia, berlaku sifat-sifat kemanusiaan, tidak layak menjadi ya tujuan manusia berdoa, karena mereka tidak memiliki hak apapun untuk mendapat penghambaan dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah untuk beriman kepada para rasul mengandung 4 perkara ini kita akan baca pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Sampai sini sebelum ditutup ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan, Pak? Ya. Iya, para rasul mendapatkan kitab-kitab. Di dalam Al-Quran Allah hanya menceritakan beberapa rasul saja dan beberapa kitab yang mereka dapatkan. Namun banyak rasul-rasul yang lain yang tidak Allah ceritakan, dan tentunya mereka juga membawa kitab-kitab yang juga Allah tidak ceritakan dalam Al-Quran. Kita wajib meyakini apa yang diceritakan itu sesuai dengan perincian yang Allah Ta'ala kabarkan kepada kita, dan kita mengimani secara global tentang rasul-rasul dan kitab-kitab suci mereka yang tidak Allah ceritakan di dalam Al-Quranul Karim. Jadi tiap-tiap rasul mendapat kitab, yang kitab itu berisikan syariat baru, ya, syariat baru yang wajib untuk dijalankan oleh umatnya. Wallahu a'lam bishawab. Pernah saya lihat itu di salah satu media sosial, itu ada seorang tokoh mengatakan bahwa Rasulullah itu
sering berkunjung ke Surabaya. Ya. Ini adalah satu kedustaan yang luar biasa gitu ya. Kedustaan yang luar biasa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya bisa ditemui atau bisa dilihat gitu ya, adalah fil manam saja, dalam keadaan seseorang tidur bermimpi. Kenapa kok dalam keadaan bermimpi? Karena dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa Allah itu menggenggam rohnya manusia yang tidur maupun yang sudah mati. Ya. Sehingga di situ kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya rohnya orang yang masih hidup dalam kondisi tidur itu memungkinkan untuk ketemu rohnya orang yang mati karena sama-sama di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada kesempatan untuk bertemu, tapi itu pun juga dengan izin Allah pertemuan itu terjadi. Dan Rasul menetapkan juga, menyatakan juga ya, tentang kaitannya dengan mimpi ketemu beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siapa yang melihatku dalam mimpi maka benar-benar dia telah melihatku. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi, kata Nabi. Karena syaitan tidak bisa menyerupakan dirinya kepada menyerupakan dirinya denganku. Ya. Sehingga syaitan itu tidak bisa menyerupakan diri Nabi. Dalam mimpi kita katakan benar-benar melihat Rasulullah, berarti itu Rasulullah memang. Tapi dalam mimpi, dan itu yang ditetapkan Rasulullah SAW. Kalau seandainya Rasulullah bisa ditemui secara terjaga, maka orang yang pertama kali yang paling ingin ditemui oleh Rasulullah siapa? Istri-istri beliau, para sahabat beliau. Ya, tapi kenyataannya tidak ada satu riwayat sahih dari para sahabat atau para umul mukminin, ummahatul mukminin gitu ya, yang menjelaskan bahwa mereka pernah bertemu Rasulullah secara terjaga. Tapi kalau bermimpi ketemu Rasulullah, banyak riwayat yang seperti ini. Ya, dan itu tidak menutup kemungkinan orang sekarang pun juga bisa mendapatkan kesempatan yang demikian. Akan tetapi yang wajib untuk diketahui adalah ketika orang itu mengaku dirinya mimpi ketemu Rasulullah, maka dia benar-benar harus tahu bagaimana sifat-sifat fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada orang misalnya ngaku ketemu Rasulullah, tapi dia menceritakan ciri fisiknya ternyata berbeda dengan ciri fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kita tidak bisa memastikan bahwa dirinya melihat Rasulullah. Ya. Sehingga tetap harus dilihat ciri-ciri fisiknya. Karena apa? Syaitan tidak bisa menyerupakan diri menjadi Rasulullah. Tapi syaitan bisa mengaku-ngaku dirinya sebagai Rasulullah. Mungkin syaitan penampilan yang sangat indah misal gitu ya. Terus ngaku dirinya bahwasanya adalah saya ini Rasulullah, saya ini Muhammad misal gitu ya, Rasulullah. Bisa saja seperti itu. Apalagi orang yang ditemui itu dalam kondisi tidak tahu sifat-sifat Rasulullah, sehingga mudah bagi syaitan untuk menyesatkannya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini, Pak ya. Ada pertanyaan enggak, Pak? Tidak ada. Tidak ada, cukup ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa la minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.